Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi cara saya kepada teman-teman untuk mendapatkan puluhan ribu dolar di Upwork. Dulu namanya Odex ya, setelah gabung dengan Elance namanya jadi Upwork. Dan ini adalah salah satu kontrak yang saya dapat dengan rate per jam saya dibayar 11,11 dolar. Jadi kalau dirupiahkan kisaran 150.000 lebih, dan saya sudah bekerja 138 jam lebih 10 menit dan mendapatkan 1.535,03 US dollar atau 20 jutaan lebih sekian lah, lebih sedikit gitu. Dan kerja di Upwork itu enak teman-teman karena dibayar per jam. Kalau saya pribadi lebih suka dibayar per jam ya, meskipun nggak sedikit juga bayaran yang saya terima di pekerjaan borongan. Maksudnya borongan itu adalah fixed price atau sekali bayar. Kalau kita bisa mengerjakan dengan cepat dan selesai, maka kita akan mendapatkan bayaran full gitu. Kalau per jam kan sesuai dengan seberapa lama kita mengerjakan project yang kita dapatkan. Seperti saya pribadi ini 138 jam lebih 10 menit itu menyelesaikan job ini dengan bayaran sebesar 1.535 US dollar. Yang kalau dihitung kisaran, sebentar saya refresh dulu. Ini adalah kurs dolar saat saya merekam video saya ini di tanggal 8 ya, April. Kisaran 1.500 berapa tadi? 1.500 sebentar. 1.535 ya, kosong, tapi belakangnya nggak usah dihitung lah, 1.535 gitu aja. 1.535. Nah, kisaran 22 jutaan teman-teman kalau dirupiahkan. Jadi kita cuma ngerjain project yang ada di Upwork. Project ini itu banyak banget, kita tinggal pilih sesuka hati yang sesuai dengan skill kita masing-masing tentunya. Kalau suka bikin artikel misalnya, ambil aja copywriter, mungkin dibuat konten blog atau website. Atau yang suka jadi admin ya langsung aja di kategori admin. Kemudian yang suka desain ya langsung di kategori desain, kalau suka web ya di kategori web, dan lain sebagainya. Banyak banget, bahkan data entry yang dikerjain menggunakan Office Excel ya, Microsoft Excel, itu juga ada. Bahkan lengkap banget di Upwork itu sesuai dengan skill-skill yang dibutuhkan oleh klien-klien di luar negeri sana. Jadi kita tinggal pilih jobnya aja teman-teman. Saya sendiri di Upwork ini sudah dapat puluhan ribu dolar, di atas 30.000 US dollar, yang kalau dirupiahkan itu kisaran 450 jutaan lah kurang lebih ya. Ini adalah klien saya, dan di samping kanan ini adalah earning yang saya dapat per klien yang saya dapatkan. Jadi kalau di scroll ke bawah itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau dihitung ya itu tadilah mungkin akan memakan waktu. Jadi langsung aja ke cara kita bidding atau ambil project di Upwork ini. Karena di video ini memang saya buat untuk teman-teman yang masih pemula maupun yang sedang mendalami kerja freelance, ya, memanfaatkan koneksi internet dan laptopnya, cukup kerja dari rumah aja, ya khususnya dari kamar pribadi atau ruang tamu, dan ya di mana aja lah pokoknya ada koneksi internet dan bawa laptop kita sudah bisa kerja teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kategori projectnya ya. Di sini kita masuk ke bagian find work di bagian sini karena kita mencari kerja. Kemudian diketikkan aja keyword sesuai kerjaan yang kita cari. Misal nih, website. Nah, ini yang ketemu di bagian atas. Ini interesting job ya. Jadi udah benar-benar terpercaya banget. Redesign website with better graphic. Jadi ini mendesain ulang website dengan grafis yang lebih bagus, lebih baik gitulah. Ini menggunakan Webflow ya. Jadi kalau kita mahir menggunakan Webflow, kita bisa ambil project ini. Dan bayarannya ini gede teman-teman. Orangnya aja udah membayar 10.000 lebih ya, 10.000 US dollar lebih ke freelance-freelance yang dia hire. Dan dia klien dari Kanada. Di bagian sini bisa dilihat ya, ada icon pin. Icon pin ini menandakan dari mana asal kliennya. Dan ini dibayar per jam, hourly, dan nyari expert. Jadi wajar kalau membayarnya itu tinggi, kisaran 30 sampai 50 US dollar per jam. Bayangin tuh, 30 per jam aja, 30 itu kisaran 430 ribuan lah. Itu per jam 430 ribu itu teman-teman. Dan kalau kita di hire ke harga yang lebih tinggi ini, 50 dolar per jam, 50 dolar per jam ya mungkin 750 ribu itu per jam ya teman-teman. Dan kontraknya itu lebih dari 1 bulan, lebih dari 30 jam per minggu. Ini di post 1 jam yang lalu, post 1 hour ago. Jadi kita itu bisa nyari kerjaan yang seperti ini teman-teman.
Karena kerjaan yang seperti ini bayarannya itu gede banget. Kalau kita satu hari kerja 10 jam aja ya, kemudian kita ambil yang paling murah inilah $30 per jam. Ini kan bisa dilihat, mungkin kursor saya agak error, agak menceng ke kiri, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas bisa diperhatikan pada bagian line hourly ini ya, $30 per jam. Itu kalau dirupiahkan gede teman-teman. Coba nih, $30 per jam, kisaran 436.000 sekian. Kalau yang $50, kita ketik 50, 728.000 US dollar. Bayangin aja kalau kita kerjanya sehari 10 jam, kalau saya pribadi bahkan sehari itu sampai 20 jam. Kemudian tidur ya nggak langsung tidur sih, yang jelas 4 jam itu istirahat. Besoknya ya kepala pusing sih. Jadi istirahat itu agak lamaan lagi. Ya pokoknya rata-rata sehari ambillah 15 jam kita kerja. Kalau sehari 15 jam aja, kalkulator buat menghitung ini tadi, di job yang paling atas ini ya teman-teman, job yang ditemukan di kategori website ini ada sebanyak 18.841 job yang ditemukan. Jadi banyak banget teman-teman. Kita itu kalau punya skill pasti nggak bakal nganggur lah intinya. Oke, kita langsung ke kalkulator ini tadi. Tadi kita ambil 700 gitu aja ya, yang $50. Misal kita kerja 15 jam sehari, sehari itu dapat sebentar. 700.000. Ini per jamnya yang $50 ya. Dikalikan 15 jam. Kalau kita kerja sehari 15 jam. Sehari itu 10 juta, teman-teman. Kalau saya tadi itu kan ya setidaknya kalau sehari 10 jam, yang di awal tadi saya tunjukin earning saya kerja 138 jam tadi dapat 1.500 US dollar. Itu ya sehari 10 jam setidaknya 2 mingguan lah itu baru selesai. Karena ya itu tadi, kalau kita kerja sehari sampai 20 jam ya hasilnya sih gede, tapi jaga kesehatan juga lah gitu loh maksud saya. Kalau yang $30 tadi 400 ribuan, kita pakai yang 400 ribu. Kemudian dikalikan, misal kita kerja anggaplah 10 jam aja ya, nggak perlu banyak-banyak, 4 juta sehari kalau kita ngambil job ini dan di hire oleh kliennya. Jadi gede banget di Upwork ini, potensinya luar biasa. Tapi yaitu tadi, di Upwork tidak butuh ijazah, tapi butuh skill real ya, skill real, bukan skill tertulis di kertas. Mungkin kalau teman-teman kursus misalnya, kemudian dianggap lulus, dapat itu tadi kan label sudah kursus di mana gitu. Nah, itu nggak perlu disodorin di Upwork ini teman-teman. Kita cuma butuh menyodorkan skill kita aja langsung, kayak tes ya. Kalau di Upwork ini kan ada tes mungkin Photoshop, ada tes Illustrator, ada tes software Adobe yang lain dan lain sebagainya. Itu ada tesnya. Jadi kalau kita udah mengambil tes itu kan ada rating ya, di profil kita itu ada rating, dan klien-klien itu akan melihat apabila dia melihat tesnya itu bagus di sini. Memang nggak ada label mungkin kayak kertas udah lulus tes, enggak, tapi sudah langsung real test di Upwork ini. Jadi klien itu nggak bakal bimbang gitulah. Kalau ratingnya bagus, oke, di hire gitu kan, kalau sesuai dengan rate atau bayaran yang dia sanggupi gitulah. Kalau kita scroll ke bawah lagi, nah ini bisa dilihat teman-teman, Australia. Nah kalau yang ini ya skip aja lah. Nah ini bisa dilihat Australia ini juga lebih dari 10.000 US dollar bayarnya. Dia membutuhkan SEO expert ya buat WordPress. Kalau ini WordPress web design revamp 12 sampai 25 US dollar per jamnya. Kalau yang ini full stack PHP developer 13 sampai 30 US dollar per jamnya. Ini dibutuhkan sebuah loti atau animasi ya. Itu dibayar $10 sampai $20 per jam. Nah, di sini kita ambil job yang mudah aja. Mungkin di teman-teman banyak lah yang menguasai skill logo ya. Oke, di sini kita cari logo gitu aja, logo design. Tunggu sebentar. Dan di sini kalau saya pribadi pasti ya nggak selalu sih, tapi lebih suka hourly. Jadi saya centang hourly di bagian sini teman-teman. Nah, ini langsung ketemu interesting job di bagian atas, graphic designer for e-commerce store. Jadi di sini itu dibayar $5 sampai $15. Kalau rate saya pribadi kan ya 11,11 US dollar atau 150 ribuan per jam untuk membayar saya kalau saya ingin mengambil job ini, jadi udah mencukupi lah. Tapi sebentar, saya nggak mau ngambil ini dulu, scroll ke bawah. Nah ini ada yang lebih gede, ongoing graphic designer. Jadi ini di hire itu jangka panjang ya, 3 sampai 6 bulan.
kurang dari 30 jam seminggunya, di post 3 menit yang lalu. Post 3 minutes ago. Jadi 3 menit yang lalu, dibayarnya 15 sampai 20 dolar per jam. Kliennya dari mana ini? United States. Jadi dari Amerika, teman-teman. Udah ngeluarin budget 4.000 dolar lebih untuk membayar freelance yang dia hire. Freelance yang dia hire 2 di bagian sini bisa dilihat ya. Number of freelance needed 2. Ada 2 di bagian sini. Tapi scroll ke bawah aja lagi. Ini kliennya udah potensial karena udah verified untuk pembayarannya, ratingnya 5. Dan dia dari United States. Karena kalau saya pribadi, klien dari United States itu benar-benar enak gitulah. Tapi bukan berarti yang lain dari negara lain nggak enak ya. Yang lain juga enak aja. Tapi kalau saya pribadi lebih suka kayak United States, terus Kanada, terus Jerman dan sebagainya lah. Kalau ini untuk video bukan. Ini desain logo. Yang ini Camtasia untuk video, ngedit video. Scroll ke bawah lagi. Kita nyari yang setidaknya rate-nya itu kita minat gitulah. Ini mendesain brosur di Canva ya. Canva ini bisa dilihat. Rate-nya lumayan nih, 20 sampai 45 US dollar. Kita scroll ke bawah lagi. Kalau nggak ada yang kita minati, kita pindah ke halaman 2. Tunggu sebentar. Nah, ini halaman 2-nya. Custom, create custom icons for website. Ini membuat icon sejamnya 3 dolar, lumayan lah. Dari Brasil, teman-teman, untuk kliennya bisa dilihat di bagian sini. Ini juga udah verified, jadi bagus. Tapi saya nggak ngambil rate 3 dolar gini. Mungkin buat teman-teman yang masih pemula bisa ngambil ini ya, yang rate-nya 3 dolar. Ini kliennya bagus karena sudah memenuhi standar verified payment, kemudian ratingnya 5, udah spend, kemudian dari Brasil. Kita scroll ke bawah lagi. Nyari yang setidaknya cocok lah. Kalau saya di rate 10 dolaran. Bisa sih, meskipun kita rate 10 dolar, tapi bidding di job yang lebih rendah atau lebih tinggi itu bisa. Tunggu sebentar, masih loading. Sesuai dengan koneksi internet masing-masing untuk kecepatan loading kayak gini nih teman-teman. Jadi nggak dipengaruhi oleh spek laptop ya kalau nyari job gini. Tapi kalau ngerjainnya, nah karena software yang dibutuhkan itu memiliki spek komputer atau laptop tertentu, jadi ya menyesuaikan. Kalau waktu ngerjainnya aja. Tunggu sebentar, ini kok lama ya. Ini internet juga udah terhubung, tapi kok lelet. Sebentar saya refresh aja halamannya. Tunggu sebentar, masih muter-muter teman-teman. Sebentar, mungkin saya refresh internet di hotspot saya karena saya sedang pakai hotspot lewat smartphone. Oke teman-teman, internet saya sudah normal lagi. Ini ada job yang bagus ya. Kriteria yang bagus itu payment verified, kemudian sudah spend, dan dari negara yang sudah terpercaya, misalnya Australia, United States, dan lain sebagainya. Yang sudah ya mungkin teman-teman butuh untuk menanyakan ke master-master freelance gitulah. Negara-negara mana kliennya itu yang agak rewel gitu ya, mungkin cerewet atau gimana. Kalau saya nggak berani sampai ngungkapin sih, jadi ya mungkin dari pengalaman pribadi nanti bisa tahulah mana-mana yang kita pilih dan mana-mana yang kita hindari. Kalau ini bagus, jadi langsung aja buka new tab baru. Tunggu dulu, ini masih proses. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini di post 2 jam yang lalu ya. Ini 8 April 2021 dan sekarang 8 April juga 2021 tentunya. Kita scroll ke bawah. Ini adalah deskripsi yang dibutuhkan oleh klien kita ya. Nah, ini intermediate dan dibayar 5 sampai 20 jam per 5 sampai 20 dolar per jamnya. Kurang dari 30 jam per minggu. Ini kontraknya 1 sampai 3 bulan. Kita langsung aja pilih submit a proposal di bagian sini dan tunggu sebentar, ini masih loading proses. Nah, di sini bisa dilihat this proposal requires 6 connects. Jadi dibutuhkan 6 connects. Jadi di sini saya punya 90 connects.
Jadi di awal itu memang kita butuh untuk bidding ya kalau masih pemula. Tapi kalau sudah ratingnya bagus, ya bidding bisa, tapi nggak perlu bidding pun klien datang sendiri dengan melihat portfolio kita itu tadi. Jadi portfolio itu adalah karya yang sudah kita buat dari kerjaan sebelumnya, teman-teman. Scroll ke bawah lagi. Nah, di sini bisa dilihat ini hourly rate 12,50 US dollar. Kemudian service fee-nya 20% dari Upwork-nya dipotong segini ya. Kemudian saya dapatnya $10 per jam bersih. Jadi dipotong sekian untuk service dari Upwork, mungkin untuk maintenance dan lain sebagainya, ya buat manajemen mereka lah. Dan rate yang saya terapkan 12,50 US dollar. Scroll ke bawah. Di sini untuk cover letternya kita butuh untuk menulis kayak surat ke kliennya ya. Misal, hello sir. Kemudian, my name is Handoko. I'm a graphic designer with 10 years of experience. I find your post project I'm able to. Kalau ada garis-garis merah gini itu hanya buat ini ya teman-teman, membenarkan. Kalau ini udah bener, cuma di sini dikasih recommended untuk diketik sebagai alfabet bukan angka ya, 10 gitu. Kalau ini ya nama saya pribadi nggak perlu diedit-edit. Ini biasanya hurufnya harus gede di awal tapi nggak masalah. Dan ini juga harus gede di awal karena itu menandakan ya subjek kita ya sebagai kalau di bahasa Inggris itu I'm able to finish your project gitu aja as soon as possible. Kemudian or within 2 days or less. Jadi untuk bahasa Inggris mungkin buat teman-teman yang masih pemula bisa pakai Google Translate dulu ya, tapi grammarnya harus tahu gitu. Kemudian enter aja di bagian bawah. Kalau ini bisa sih, saya pakai can juga bisa atau could bisa juga. Tapi saya lebih suka pakai able to itu ya teman-teman. Jadi saya bisa menyelesaikan pekerjaan Anda secepat mungkin atau dalam 2 hari or within 2 days or less atau kurang. Maksudnya kurang dari 2 hari gitu ya. Kemudian di sini I have a lot of, sebentar ini salah ketik. A lot of portfolio in my Upwork profile. Kemudian you can see my profile to see my portfolio. Enter lagi di bagian bawahnya, jadi dikasih spasi jeda ke bawah ya maksudnya. If you have any question, don't hesitate to contact me. Terus gitu aja. Kemudian I'm online anytime. Nah, di sini kita butuh untuk install aplikasi Upwork yang ada di Play Store ya. Kemudian kita login di aplikasi agar profil kita itu tampak online terus. Ini salah satu trik yang mungkin remeh, biasa doang, tapi ini sangat powerful teman-teman. Kenapa? Waktu kita mengirim proposal ke klien ya, ke klien kita, dan dia lihat kita itu online, maka dia itu respect, dia akan balas. Dan kalau kita balesin cepat, nah itu potensialnya di situ. Poin pentingnya untuk terjadinya hire itu di situ. Kita dialog, mungkin kliennya nanti akan menanyakan apa atau apa, nah itu kita tanggapin langsung.
Terus ya kita cuma main harga sih sebenarnya. Kita tunjukin kualitas yang bagus dan main harga itu sudah dapat teman-teman. Dan ini trik benar-benar penting banget ya. Mungkin tips dari saya, sepengalaman saya dari bekerja freelance di berbagai situs freelance seperti Fiverr dan lain sebagainya. Bahkan di Upwork ini juga akun saya lebih dari satu. Bahkan saya juga punya agency di Upwork sehingga saya bisa meng-hire orang-orang gitu untuk menyelesaikan kerjaan saya di Upwork ini. Kemudian mau nyampe apa ya, membahas apa? Ya udah langsung ini aja lah. Kita kasih salam gitu lah. Best regards. Kemudian nama kita. Nah, gini. Kalau di sini kita bisa masukin portfolio file kita yang PNG atau JPEG atau JPEG ya, di-upload di sini, kemudian kita submit a proposal di bagian sini. Tapi perlu diingat untuk bikin ininya tadi cover letter itu penting. Jadi jangan sampai kita itu gimana ya, asal-asal gitu. Biasanya kalau pemula itu asal, bahkan asal-asal itu biasanya dinilai wah ini kurang apa, mungkin nggak niat atau apa, bahkan bisa terdeteksi oleh sistemnya Upwork sendiri sehingga dibaca mungkin spam atau apa karena teksnya itu sama. Usahakan teks itu original ya teman-teman. Kalau sama ya mungkin inti poinnya itu nggak apa-apa, nggak masalah sama, tapi kayak kalimat atau apa itu disusun seunik mungkin sehingga ya tidak terdeteksi spam gitu saat klien kita mendapatkan notifikasi saat ada proposal yang dikirim ke klien kita tersebut. Kayak gitu teman-teman. Ini penting juga ya, perlu dipahami bahwa jangan sampai spam dalam pembuatan cover letter. Itu percuma banget kita bidding project kalau kita melakukan spam gitu teman-teman. Nah, kalau sudah, kita pilih submit a proposal di bagian sini. Dan tunggu sebentar. Ini loading. Ini muter-muter ya. Tunggu sebentar. Nah, sudah beres teman-teman. Di bagian sini terdapat your proposal was submit. Jadi di sini itu B yang sudah apa ya, keterangan lampau gitu pakai was ya. Jadi kita setidaknya tahu grammarnya dikit gitu nggak masalah. Kemudian kita main Google Translate, kemudian buat bikin cover letter tadi dan dikirim. Jadi di Upwork itu sebenarnya mudah banget, dan meskipun cover letter kita tadi itu kita sendiri yang pakai ya, kita sendiri yang pakai kemudian kita pakai berulang-ulang itu nggak masalah. Tapi kalau sama freelance lain ada terlalu mirip atau gimana, nah itu ya bisa jadi akan masuk ke notif spam di kliennya teman-teman. Jadi saya merekomendasikan untuk bikin cover letter itu original seperti stylenya sendiri, jadi punya khas gitu ya. Oke teman-teman, mungkin di video ini sampai di sini dulu. Kita sudah belajar sampai pengiriman proposal. Jadi nanti kalau kita menerima notif dari klien kita itu tadi, maka akan ada di bagian atas sini teman-teman. Di bagian atas yang ikonnya lonceng ya. Kalau dapat pesan di bagian sini message. Jadi di sini saya dapat 2 pesan, ini ada angka 2. Belum saya balas juga. Ya mungkin nantilah karena ini saya sedang bikin video, jadi nggak saya buka dulu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS, mungkin ada video tutorial yang belum teman-teman tonton sehingga teman-teman bisa menontonnya dan mengambil manfaat dari video yang saya buat tersebut. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.